Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita lanjut ya, titik balik perubahan kita pagi ini. Masih dengan Daily Reflection, Dr. David R. Hawkins. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kehidupan kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar? Yuk, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ini udah masuk ke Februari 23. Bahwa dalam keadaan pada state kesadaran yang lebih tinggi atau dalam tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Keadaan kesadaran lah ya. Pengalaman kita terhadap kehidupan tuh, terhadap universe tuh berubah. Kemudian tuh kehidupan tuh menjadi lebih memberi. Atau gini ya, dalam keadaan kesadaran yang lebih tinggi gitu, atau keadaan kesadaran yang lebih tinggi itu, pengalaman kita mengenai kehadiran Tuhan tuh berubah. Kehadiran Tuhan atau kehadirannya itu berubah. Kehadiran Tuhan itu menjadi lebih memberi, penuh kasih, menyetujui tanpa syarat. Menyetujui tanpa syarat dan memberikan atau mengizinkan apapun yang kita inginkan, dan ya itu adalah hak kita untuk dipertanyakan gitu ya, untuk ditanyakan. Dan ya hal ini menciptakan konteks yang berbeda. Dan itu kemudian memberi kita makna yang berbeda mengenai kehadirannya. Jadi sebenarnya yang kita perlukan itu kan berarti adalah ya keadaan kesadaran yang lebih tinggi. Atau konteks kesadaran diri atau level kesadaran yang lebih tinggi gitu. Dengan konteks kesadaran diri yang lebih tinggi, pengalaman kehadiran Tuhan itu berubah. Ya kan? Lalu kemudian pengalaman kehadiran Tuhan itulah yang kemudian diberi jejak material di dunia. Jadi berarti itu ada level kesadaran. Lalu setiap level kesadaran itu pengalaman kehadirannya beda. Pengalaman kehadirannya berbeda. Kemudian pengalaman kehadirannya ini diberi
material, pengalaman, pengalaman kehadirannya dimaterialisasi di dunia. Seperti itu. Dan sebenarnya ya ini kan yang kemudian oleh Hawking itu dibuat sebagai peta kesadaran. Dibuat sebagai peta kesadaran. Bahwa level-level yang berbeda itu pengalaman kehadirannya berbeda, lalu kemudian itu pengalaman yang berbeda itu kemudian terdistribusi, terkategori menjadi level-level sosial gitu. Seperti itu. Jadi artinya jika kita ingin mengubah kategori sosial kita, maka kemudian itu kita yang harus mengubah state dari kesadaran, mengubah state kesadaran dulu. Itu yang paling pokok. Dan dengan begitu tuh masa depan tuh menjadi lebih mungkin ya. Karena pada akhirnya kita tidak lagi tergantung pada hal-hal yang bersifatnya legal. Ya, tergantung lagi pada hal yang sifatnya bersifat kayak kesepakatan sosial, legalitas gitu kan. Cukup benahin saja state of consciousness-nya. Dan itu tidak mudah memang untuk mengubah state of consciousness dari level bawah ke level yang lebih tinggi. Tidak mudah. Tidak mudah. Dia membutuhkan apa ya? Membutuhkan proses. Tetapi proses tadi itu dimulai dari kesadaran akan kategori bahwa diri saya itu punya konteks ilahiyah gitu. Jadi ada semacam ingatan mengenai atau nggak usah ingatan lah, kategori bahasa dulu aja. Kategori konteks ilahiyah. Bahwa pada diri saya itu ada potensi konteks ilahiyah. Lalu apa yang menghalangi konteks ilahiyah ini? Nah, itu. Dan apa ya? Jadi ada semacam kehendak untuk mengetahui gitu. Kehendak untuk mengetahui. Mengetahui yang senyatanya atau mengetahui konteks yang lebih tinggi atau konteks lain lah, nggak usah di kategori lebih tinggi dulu. Kita ada kehendak untuk mengetahui yang lain, konteks lain. Apa ya? Sebenarnya itu pemahaman mengenai apa namanya fase-fase transformasi kan, mulai dari yang konteks paradigma normal gitu, kemudian masuk ke disnormal itu anomali, baru krisis.
baru revolusi, lalu new normal kan, ini tahapannya. Mestinya itu ya, mestinya pengalaman kita, pengalaman hidup itu sudah cukuplah menjadi data yang membawa kita ke tahap anomali. Seperti itu. Kita kan sudah, kalau kita lihat, katakan hidup sudah 40 tahun, 50 tahun, atau 30 tahun, 20 tahun itu sudah. Kenapa di usia 20 saya masih kayak begini misalnya? Maka kemudian tuh ada penjelasan dari konteks bahwa ya berapapun usianya, kalau keadaan atau state kesadarannya itu rendah, ya hasilnya akan selalu sama. Kan seperti itu. Lalu bagaimana kemudian tuh transformasi, memindahkan, berpindah state kesadaran. Yang repot itu kan kalau sudah tidak ada kehendak untuk mengetahui gitu. Sudah tidak ada kehendak untuk mengetahui, semuanya normal. Semuanya normal. Itu tuh hal yang apa ya? Saya juga misalnya orang menderita gitu ya, kekurangan itu kan harusnya dipertanyakan gitu. Harusnya dipertanyakan. Ini penderitaan dari konteks apa gitu harusnya. Katakan kita punya utang gitu. Utang ya nggak usah banyak-banyak lah, 10 M. Harusnya tuh mulai dipertanyakan, ini utang dari konteks apa? Konteks kesadaran yang apa gitu. Atau konteks kesadaran dimensi keberapa gitu. Konteks kesadaran dimensi ke harus diteliti. Berarti konteks kesadaran dimensi keberapa itu menunjukkan pengalaman kehadiran Tuhan gitu kan. Pengalaman kehadirannya. Pengalaman kehadirannya. Seperti itu. Dan pengalaman kehadirannya ini sudah jadi tapak. Sudah jadi tapak di dimensi sosial. Tapak pada dimensi sosial gitu. Nah, tapaknya ini mau diperbaiki enggak? Kadang-kadang tuh gini. Kalau kita berutang, kita itu orientasinya hanya agar utang ini lunas. Ya kan? Agar utang ini lunas. Mampu mengembalikan. Yang tidak, ya yang jarang kita pikirkan itu adalah mengganti tapak di mana utang itu terjadi gitu. Mengganti tapaknya. Sehingga utang itu terjadi. Itu yang sulit gitu. Kita hanya fokus mau mengembalikan. Mau mengembalikan. Harusnya itu tidak cukup hanya pada kehendak untuk mengembalikan. Tetapi
kita harus membongkar kembali konteks di mana utang itu terjadi gitu. Sehingga kemudian tuh ya muncul tapak baru gitu. Muncul tapak baru. Seperti itu. Nah, itu yang paling penting gitu. Karena kesadaran diri itu sebagai sesuatu yang abstrak, sesuatu yang halus gitu ya. Maka kemudian tuh kita harus mengumpulkan pengetahuan yang halus ini itu harus bisa dituliskan. Makanya tuh gini, ukuran bahwa kita sudah menguasai level-level kesadaran diri itu, ajarkan, abstraksikan gitu, bahasakan. Nah, situ kita tuh kadang-kadang tuh gini, kita merasa sudah tahu. Coba pengetahuannya tadi dibahasakan biar kita lihat. Biar kita lihat gitu. Dimodel-modelkan gitu, dimodelkan. Karena merasa tahu itu satu hal gitu. Merasa paham itu satu hal. Tetapi mampu membahasakan kepahaman itu hal yang berbeda. Dan sebenarnya pengetahuan itu kan kalau sudah mampu membahasakan. Coba bahasakan gitu. Coba lafazkan. Bagaimana melafazkannya? Nah, kita kadang-kadang tuh meremehkan pelafazan gitu ya. Karena dengan melafazkan kita jadi tahu arah dan maknanya. Kita jadi tahu arah dan makna level-level kesadaran. Itu harus cepat-cepat diselesaikan tahapan bahasa itu. Pembahasan itu juga ada dua kategori. Pelisanan dan penulisan. Wow, penulisan lebih sulit lagi. Kalau bisa sampai penulisan. Karena kalau pelisanan itu kan itu dia eh, apa ya? Perbedaan antara melisankan dan menuliskan. Ya. Melisankan dan menuliskan. Jadi dalam menuliskan itu dia sudah harus ada konsistensi. Ada konsistensinya. Kalau melisankan itu kan setidaknya struktur bahasa itu uh, dia diperhatikan bisa. Dia diperhatikan. Tapi kalau dalam menuliskan itu harus terstruktur. Jadi pengetahuan mengenai kesadaran itu kokoh. Kenapa? Sudah terstruktur. Sudah terstruktur. Seperti itu. Karena begini, definisi kalam itu kan, kalam itu adalah makna yang terbahasakan.
makna yang sudah terbahasa. Itu bisa lisan, bisa tulisan. Kan? Biasanya lisan, karena lafaz. Lafaz itu pasti lisan kan. Nah mungkin kan tulisan itu terlafaz. Tulisan kan nggak ya begini saja dia. Nggak ada lafaznya, nggak berbicara tulisan itu. Tapi kemudian tuh biar lisannya itu kokoh, dia harus ditulis. Harus ditulis. Harus ditulis. Jadi kayak saya kuliah-kuliah kayak gini, ini tuh hanya ini kan pelisanan sebenarnya. Kalau mau saya tuliskan itu nggak bisa kayak begini. Dia harus diberi struktur. Dia harus diberi struktur. Dia harus diberi konsep. Biar kemudian tuh arahnya jelas. Arahnya jelas. Kalau kita hanya melisankan itu, nanti 14 hari itu hilang loh. Kan ada penelitiannya kan, saraf-saraf itu di otak itu ya bisa hilang 14 hari kalau tidak diulangi. Ya, diulangi. Tetapi dengan ditulis, lisan itu menjadi kokoh, menjadi kuat, menjadi kuat. Yes, menjadi kuat. Seperti itu. Apa ya? Saya banyak bergaul dengan teman-teman yang secara finansial tuh ya ada masalah lah. Cuman di situ itu sebenarnya pada masalah finansial itu kan yang kita lihat itu pasti dia faktor ekonominya kan. Tidak ada sumber ekonomi. Jadi belum ada kesadaran untuk membangun sektor ekonomi. Seperti itu. Jadi yang harus dikuatkan tuh bahwa coba mana tapak dari kesadaranmu di sektor ekonomi. Ah, itu dia. Kena, ya kan? Mana tapak kesadaran dirimu dalam sektor ekonomi. Belum ada lah. Kalau belum ada ya bikin tapaknya. Cepat tuntaskan, harus ada tapak kesadaran dalam sektor ekonomi. Karena disitulah terjadi traffic uang gitu. Di situ terjadi traffic uang. Itu persoalannya. Kita berpikir uang itu masih tahayul. Uang itu kita pikirkan tidak melalui sektor ekonomi. Bikin. Nggak bisa nggak. Karena ya di sektor ekonomi lah uang beredar. Ya, ada. Sektor ekonomi. Uang itu tidak beredar di udara. Tidak beredar di udara. Dia beredar di sektor ekonomi. Bikinlah tapaknya.
bikin tapaknya. Bikin tapaknya. Ya kan? Harus ada tapak. Kalau nggak ada tapaknya itu ya sulit. Kalau di udara uang beredar di pesawat. Ini nih apa cara berpikir kita tuh, kita tidak melihat struktur sosial itu sebagai tapak-tapak tahayul. Masih tahayul kita. Masih tahayul. Masih tahayul. Jadi kita berimannya itu masih amanu, belum wa amilu solihat. Karena kalau beramal soleh itu harus dalam bentuk tapaknya. Tapak pada dimensi sosialnya. Jangan masih ngumpulin jimat dari Ki Sabdo Arjuna Nantal Bantal. Itu opo. Nantal Bantal itu kan apa ya? Tapi itu menarik loh. Itu menarik kalau kita ini ya. Kita coba Mas Imam. Ki Sabdo Arjuno. Ki Sabdo Arjuno. Ki Sabdo Arjuno kan yang sempat lewat di beranda saya itu kan ngomong sama bantal, 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 ya, kamu bangunin aku jam ini gitu. Itu sebenarnya uh, tahayul. Oh, tetangga Mas Didu. Harusnya itu kan sebenarnya itu yang kalau tidak tahayul itu kan artinya itu dia men-setting konteks, setting konteks dirinya gitu. Dari konteks tertentu ke konteks yang lain kayak tapping lah. Tapi karena dia nggak mengerti konteks, akhirnya dia menciptakan konteks dirinya itu satu konteks bantal, satu konteks yang ngomong gitu ya. Harusnya itu adalah pergeseran pergeseran konteks mutakalim. Nah, malah dia mutakalimnya dia kasih nama tal bantal gitu. Akhirnya kan ada istilahnya sih di apa namanya? Ada istilahnya di psikoanalisis tuh. Harusnya itu adalah pergantian atau perpindahan konteks mutakalim dari mutakalimnya yang mau tidur ke mutakalim yang ini gitu, ke mutakalim yang bangun dalam keadaan segar gitu kan. Cuma dia nggak punya kategori itu, akhirnya ngomong ental bantal gitu ya. Seperti itu. Nah, dia keliru dalam membahasakan. Ya lumayan kan, kita jadi dapat kuliah dari Ki Sabdo Arjuna. Kita juga harus membuat tapak kesadaran diri itu sebagai sektor pendidikan. Sektor pendidikan. Sektor apa lagi? Politik. Jadi pada akhirnya transendensi level kesadaran itu melahirkan revolusi kebudayaan. Revolusi kebudayaan. Harus begitu. Nggak bisa nggak bisa
transformasi shifting level kesadaran itu tidak melahirkan revolusi kebudayaan. Revolusi kebudayaan inilah yang merupakan amal soleh. Amal soleh terbesar itu adalah, amal jariah terbesar itu adalah kebudayaan. Kebudayaan. Oh, jangan dikasih beasiswa, Ki Sabdo. Siapa namanya? Ntar banyak yang konsultasi di grup, masih banyak tahayul kayaknya tuh. Masih banyak tahayul. Masih banyak tahayul. Ya Sabdo Arjuna nanti menerima klien dari PCI malah repot. Repot. Jangan masih mau menjerumusin Pak Suhadi nih. Ya. Itu kalau nggak akan menjadi pasiennya Ki Sabdo Arjuno kalau sudah ada tapak-tapak sosialnya gitu loh. Kesadaran itu telah memiliki tapak di dimensi sosial. Sektor ekonomi, sektor pendidikan, apalagi segala macam sektor lah. Di situ baru kita ngomongin uang gitu. Ah, iya kan, Pak, berminat banget kayaknya. Berminat. Sangat berminat. Nah, hanya Pak Suhadi, saya juga ya iso minat kalau kepepet. Kalau kepepet itu kita kan pikirannya itu daripada mikirin tapak sosial, mendingan cari yang tahayul gitu. Itu semacam has, hasrat nikmat yang menyimpang gitu. Hasrat nikmat yang menyimpang. Tidak ada integritas. Tidak ada integritas. Tidak ada integritas. Ayo, hari ini kita jadikan hari tapak kesadaran gitu. Jadi kita kalau mau ketemu, ya kita lihat tapakmu apa, level kesadaranmu itu tapaknya apa, ya kan? Kalau bahasa Melayu kan tapak ini kan koinaha gitu kan, koinaha, tapak, tapak. Seperti itu. Koinahanya itu harus ada gitu. Nah, justru bikin koinahanya ini yang lama. Yang lama. Ya, itu kan Pak Kafrali aja ketepet minat juga kok. Ya itu kita masih di situ gitu ya. Kalau kepepet balik lagi ke pola pikir tahayul gitu. Sektor politik nantilah kita bahas. Saya dulu ya, saya dulu dinyatakan apa ya, Simbah itu menyatakan
kamu bisa ngajar itu setelah bikin tapak sektor ekonomi. Setelah bikin tapak sektor ekonomi itu, si Mbah baru bilang, yes, yes, anulah, yes, boleh ngajar gitu. Baru boleh, boleh ngajar. Oh, kelas finansial terapi setelah itu ya, kita habisin dulu Eweken itu ya. Eweken tinggal beberapa bab lagi. Eweken family tinggal beberapa bab. Kita habisin dulu itu, baru kita finansial terapi intensif, biar nggak kayak putus-putus gitu. Cuman gini loh, ya pokoknya kita orientasinya itu membuat tapak. Tapak kesadaran itu secara sosial gitu. Makanya kemudian memang apa pola dakwah kita, iman langsung ke surga itu keliru. Iman langsung ke surga ini keliru. Quran kan iman, amal soleh di dunia kan, amal soleh di dunia. Tapak sosialnya mana? Kita kan langsung ke sini gitu. Seolah-olah benar enggak. Saya aja gelisah itu kalau yang belajar kesadaran tapi nggak muncul tapak sosial itu, gelisah saya. Ini nggak bisa ini dibiarkan. Karena ada yang salah ini. Harusnya iman melahirkan revolusi kebudayaan. Nah, tapak sosial inilah yang kemudian tuh akan dilipat gandakan sampai akhirat gitu kan. Jadi akhirat itu mulai dari dunia sebagai tapak sosial gitu. Seperti itu. Monomene radical awakening masih antri. Ada semacam ini loh, ada semacam dikotomi gitu antara iman dengan dunia. Padahal tuh dalilnya kan itu pakai waw atof dan amanu wa amilu solihat. Pakai waw atof. Ya pakai waw atof. Tetapi kemudian tuh kita melihat pengajaran-pengajaran agama itu dia tidak, ya imannya itu harus diukur di tapak sosialnya. Pencerahan itu harus diukur di tapak sosial. Seperti itu. Seperti itu. Jadi yang paling berat itu justru tapaknya itu. Karena itu menyangkut hubungan kita dengan peradaban. Oh, kalau Pak Suhadi daripada kisah Do Arjuno, mending ngaji ke Pamargono. Oh, lebih berat ngaji ke Pamargono. Nanti disuruh sapu-sapu halaman Indomaret dulu. Mendingan kayak Sabdo Arjuno. Kalau ngaji ke Pamargono, pasti dilatih. Dilatih sapu-sapu halaman Indomaret dulu. Kuat apa Suhadi? Seperti itu. Melandek. Bisa kambuh itu asam uratnya gitu kan. Bisa kambuh. Ya, jadi iman itu terlihat tapaknya di sosial gitu.
terlihat tapaknya. Dan itu tantangan terbesar kita gitu ya. Tantangan terbesar kita adalah tapaknya itu harus ada. Tapaknya harus ada. Itulah amal soleh kita. Karena dunia ini kan, bumi ini tuh kan, tapakmu di bumi apa gitu. Kalau kita pakai model yang ini, nah, bikin tapak di sini. Bikin tapak. Bikinkan tapak. Ayo saling bertanya, tapak apa? Wah, ya ya bagus juga nih, tapakmu apa gitu. Wah itu mulai mulai itu mulai nggak bisa lagi sembunyikan, tapakmu apa? Mana tapaknya gitu. Lah ya pernyataan ngapain ngejar dunia, jangan dikejar dunia, bikin tapak aja. Ngapain main kejar-kejaran? Huh? Kayak film India kejar-kejaran gitu. Nggak usah kejar-kejaran. Tapaknya aja mana. Tapaknya aja. Nah, bumi ini tempat penulisan tapak iman. Wah, keren. Tulis, 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 tulis. Tulis. Bumi sebagai tempat penulisan tapak iman. Khalifatul fil art ya. Khalifah itu kan mempersembahkan tapaknya di bumi. Akhirnya kita melihat yang paling banyak tapaknya adalah yang paling banyak tapaknya itu yang selama ini kita musuhi gitu. Nah, tulis-tulis bumi sebagai penulisan tapak iman. Bukan imam ya, iman. Nah, tulis, 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 tulis. Tulis. Wah, kelihatan itu udah. Kelihatan. Semua tulis, tulis, tulis. Dan tapak yang paling akhirnya kan kalau dunia ini adalah tapak orang beriman, ini jadi taman surga kan. Masalahnya kan yang nulis tapak ini kadang-kadang itu belum iman, tapi udah bikin tapak ya. Ya, mana tapakmu gitu? Mana tapakmu? Terima kasih nih Pak Kusnadi ya. Membahasakan ya. Jadi cetok gitu kan. Cetok. Kalau nggak ada bahasa itu kita kan sulit. Hanya ngandalin memori, dibentak istri ya langsung hilang memori kan. Langsung ganti. Langsung ganti alam nature kan. Nature-nya langsung ganti kalau dibentak. Kalau ditulis, walaupun dibentak nggak bisa hilang. Mau hilang di mana? Udah ditulis. Udah ditulis. Udah ditulis. Kalau itu dulu. Itu dulu. Nah ini malah nulis tapak 212 gitu. Itu kampak mas, kapak bukan tapak. Oh hasil kopioan istri, wah iya 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 iya. Emang kopioan istri itu ya bikin cerdas gitu ya. Contohnya Pak Kusnadi nih. Contohnya Pak Kusnadi. Oke lah itu dulu yang penting sudah terbahasakan ya.
bahwa level kesadaran itu ada tapaknya. Ayo saling bertanya tapaknya apa, masih proses Om. Buka outlet di halaman Alfamart boleh onan tanpa Margono. Loh, buka outlet di halaman boleh. Waduh. Harus iku. Yo ayo dibikin tapaknya yuk. Bikin tapak. Setelah itu dulu pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Ya, kita lomba ini ya, saling membuat tapak ini di peradaban. Baik, nanti malam kita lanjut kelas parentingnya ya, Awaken Family. Insya Allah kita ketemu besok di TBP Insya Allah. Tunggu aja informasi dan pengumuman dari TBP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.